apa sih yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah tungkai? Ada namanya PAD, Peripheral Arterial Disease. Apa sih PAD itu? Nah, PAD itu merupakan kondisi di mana perfusi darah ke ekstremitas bawah itu tidak lancar. Akibatnya, adanya plak aterosklerosis sehingga aliran darah ke bagian ujung atau distal tungkai itu terbatas. Nah, berkurangnya aliran darah ini itu akan menyebabkan nyeri pada kaki saat berjalan. Kenapa saat berjalan? Karena saat berjalan itu sel-sel otot di tubuh kita membutuhkan darah yang banyak untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nyeri saat berjalan ini ada istilahnya nih, disebut dengan claudication intermittent. Apabila ada sumbatan pada pembuluh darah tungkai, kenapa sih kita harus peduli? Nah, apabila sumbatan kecil yang terjadi kita biarkan, akibatnya akan semakin besar dan aliran darah yang memperdarahi tungkai itu terhambat. Lama-kelamaan, jari-jari kaki akan mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Resikonya apa sih? Nah, resikonya bisa diamputasi karena sudah terjadi nekrosis atau kematian jaringan tadi. Pasien itu akan mengalami kehilangan tungkainya apabila diamputasi, sehingga mempengaruhi psikologis dan estetika serta produktivitas dari pasien. Ini adalah tanda dan gejala adanya penyumbatan pembuluh darah tungkai. Yang pertama, nyeri saat berjalan dan hilang saat beristirahat. Kemudian hilangnya denyut nadi dorsalis pedis, nyeri saat ditekan, pucat, kemudian otot mengecil dan rambut rontok, serta kulit tungkai dingin dan membiru. Nah, kita harus waspada apabila kita menemui tanda dan gejala yang telah disebutkan tadi. Kemudian faktor resiko apa aja sih yang dapat menyebabkan peripheral arterial disease? Ada banyak nih. Yang pertama itu ada usia, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus tipe 2, sedentary lifestyle, stres, diet tinggi lemak, obesitas, dan chronic kidney disease atau CKD. Faktor resiko yang telah disebutkan tadi sangat berkaitan erat dengan gaya hidup, di mana gaya hidup saat ini tidak baik dan juga pola makan yang saat ini juga tidak sehat. Pola makan yang tinggi lemak, sedentary lifestyle, jarang berolahraga, kemudian makan makanan yang manis seperti es krim, minuman soda, dan makanan manis jenis lainnya. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita tentang bagaimana sih cara mencegah penyumbatan pembuluh darah tungkai. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah tungkai. Yang pertama yaitu adalah modifikasi gaya hidup, seperti mengkonsumsi sayur dan buah, kurangi makanan berlemak, mengurangi makanan tinggi gula, olahraga yang teratur, selalu kontrol tekanan darah dan gula darah, serta berhenti merokok. Selanjutnya, rutin konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin dan mineral, serta tinggi kandungan antioksidan yang dapat mencegah terbentuknya plak aterosklerosis, di mana plak aterosklerosis itu merupakan penyebab dari sumbatan di pembuluh darah. Kemudian, kurangi makanan berlemak. Apa sih hubungannya makanan berlemak dengan terjadinya penyumbatan pembuluh darah tungkai? Nah, makanan tinggi lemak itu dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah. Lemak ini dapat menyusup ke dinding pembuluh darah, dan apabila terdapat oksidan bebas, akan mengakibatkan terbentuknya plak aterosklerosis. Jadi, makanan tinggi lemak ini berpotensi untuk merusak dinding pembuluh darah. Lalu, kurangi makanan tinggi gula. Karena diabetes mellitus itu merupakan salah satu faktor resiko sumbatan pembuluh darah. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengurangi makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi. Konsumsi gula yang berlebihan itu dapat menyebabkan hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia secara terus-menerus itu memicu stres oksidatif, kemudian juga memicu produksi advanced glycation end products yang dapat menurunkan kadar nitrit oxide yang dapat merusak dinding pembuluh darah, sehingga lemak mudah menyusup ke dinding pembuluh darah dan menyebabkan berlangsungnya tahapan aterosklerosis. Selanjutnya, olahraga yang teratur. Olahraga penting untuk dilakukan karena olahraga itu dapat meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan massa otot, menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, kolesterol darah, kemudian mengurangi depresi, dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk penderita diabetes mellitus, olahraga itu sangat bermanfaat untuk mengontrol gula darah dan menurunkan HbA1c. Olahraga juga dapat mencegah dan memperlambat dari onset diabetes mellitus, serta meningkatkan kerja insulin.
Next, kontrol tekanan darah dan gula darah. Apabila seseorang sudah didiagnosis sebagai penderita hipertensi dan diabetes melitus, itu sebaiknya meminum obat secara teratur dan rutin kontrol ke dokter untuk memastikan apakah sudah ada komplikasi pada pasien tersebut atau tidak. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Kenapa sih harus berhenti merokok? Karena efek yang ditimbulkan oleh zat-zat yang terdapat di dalam rokok itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Zat rokok bersifat radikal bebas yang dapat merusak struktur dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berhenti merokok.